Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Para hadirin yang berbahagia, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, terutama yang saya banggakan, keluarga besar UPI. Kali ini kita akan melakukan tanya jawab untuk menelisik, mengeksplorasi seputar bagaimana tutorial ada di Universitas Pendidikan Indonesia ini. Dan alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita legenda dari tutorial PAI dan SPAI ini yang saya muliakan, Bapak Dr. Andes Toto Suryana, Magister Pendidikan, yang insya Allah ke depan akan bercerita bagaimana tentang tutorial PAI, SPAI di UPI ini kaitan dengan keberadaannya. Baik, pertanyaan pertama Pak berkaitan dengan Bapak adalah salah satu pelaku sejarah. Bagaimana secara singkat Bapak mengemukakan kepada kami berkaitan dengan sejarah dan seluk-beluk tentang keberadaan tutorial di Universitas Pendidikan Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iman atas pertanyaannya. Tutorial PAI dan SPAI itu berawal kurang lebih tahun 1977 ya, 77, 78, 79. Itu sebetulnya dimulai dari kuliah duha saja. Di Al-Furqon, di Masjid Al-Furqon IKIP Bandung yang kecil, di pintu gerbang atas IKIP pada saat itu. Isinya itu baru kuliah duha saja. Dan mahasiswanya juga mahasiswa peserta kuliah yang barangkali hanya beberapa persen saja yang hadir pada hari Minggu itu. Mereka dikasih struk bukti ikut kuliah duha. Selanjutnya berkembang pada masa-masa berikutnya, mulai ada diskusi-diskusi kecil di Masjid Al-Furqon. Masih IKIP Bandung pada saat itu. Kemudian diskusi-diskusi kecil ini mulai terorganisasi, lalu muncul apa sih namanya ya untuk kegiatan ini. Lalu Pak Haji Muksin, sarjana hukum pada saat itu, mengusulkan kata tutorial. Tutorial saja lah gitu. Belum inherent ke dalam mata kuliah. Lalu kemudian ketika Al-Furqon itu pindah lokasi ke lokasi sekarang, tapi masih bangunan lama, belum semegah ini waktu itu. Dan mulailah serius koordinator PAI untuk mewajibkan itu. Walaupun baru beberapa kelas oleh beberapa dosen saja yang diwajibkan. Lalu secara bertahap, satu-satu kelas diwajibkan dengan diorganisasikan apa adanya langsung pada koordinator gitu ya. Koordinator yang bertanggung jawab. Lalu secara bertahap dari tahun ke tahun itu kita kembangkan sehingga mulai pengakuan dari pihak yang lain. Di samping secara internal oleh PAI, koordinator PAI yang di bawah jurusan MKDU pada saat itu, yang sekarang DPU, itu melembaga. Dan perjuangannya agak panjang, mungkin agak puluhan tahun. Pak Iman baru pada tahun 2007 IKIP Bandung ya, atau UPI itu. UPI menetapkan dengan SK Rektor bahwa tutorial menjadi bagian tidak terpisahkan dari mata kuliah PAI SPAI, mata kuliah PAI SPAI. Menjadi bagian dari sistem pendidikan di UPI, khususnya pada perkuliahan MK UPAI SPAI. Ya, tutorial itu
berperan sangat penting karena tampak ke permukaan bahwa kampus religius itu sering ditandai dengan adanya tutorial PAI SPAI pada hari Sabtu dan Minggu. Dan kalau dilihat bahwa eksistensi tutorial itu memiliki cukup dampak pada lingkungan kampus secara keseluruhan. Kalau kita bayangkan misalnya pada awal-awal tahun 1977-78 itu sangat langka lah mahasiswi kita yang berkerudung. Tapi dalam pergaulan di tutorial itu dari waktu ke waktu itu mulai ada proses pembiasaan sehingga menjadi bagian dari ciri lah kalau disebut kampus religius. Terlebih lagi setelah SK Rektor itu datang, maka semakin kokohlah posisi tutorial di UPI yang memang tidak pernah bisa dipisahkan dari mata kuliah PAI dan SPAI. Sebetulnya secara formal, sistemik gitu ya, ketika SK itu datang, legal lah itu. Kalau sebelumnya memang dikelola juga dengan baik, tetapi internal di kalangan MKDU paling jauh ya, MKU. Setelah SK Rektor maka semakin kokoh lah, termasuk bagaimana mengorganize tutorial ini dari mulai pembina, kemudian penyelenggara yang ditangani oleh dosen secara langsung bertanggung jawab gitu, lakukan dibantu oleh para pengurus pelaksana teknis dengan tata kerja sedemikian rupa sampai SOP itu dimulai dari lahirnya SK Rektor itu 2007. Ya, sebetulnya itu bagi kita semua atau bagi saya yang terlibat pada saat itu sebuah dinamika perjuangan ya, dinamika perjuangan. Tentu hambatan itu selalu ada di dalam perjuangan, baik internal, antar dosen sendiri, dan eksternal. Karena bagaimanapun ini wajibnya bagi seluruh mahasiswa IKIP sampai UPI sekarang. Karena itu dari dekan, dari ketua-ketua jurusan, ketua-ketua departemen, tentu tidak begitu saja. Perlu sosialisasi. Dan ketika sosialisasi tentu saja ada yang mudah, ada yang susah dan lain sebagainya. Tapi saya tidak melihat bahwa itu sebuah hambatan, Pak Iman, tapi justru sebuah dinamika perjuangan. Sampai satu titik bahwa semua sepakat, keluarlah SK Rektor. Kalau sudah legal semacam ini tentu saja ini sebuah legalitas dan peraturan yang harus dilaksanakan oleh semua warga UPI gitu ya, termasuk juga mengikat semua mahasiswa, semua jurusan, semua prodi yang ada di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia. Memang tutorial harus ada terus. Sepanjang itu UPI ada, maka tutorial harus ada dan akan ada terus. Karena itu tutorial harus selalu menyadari akan perubahan-perubahan lingkungan yang ada. Kita memasuki 4.0, 5.0 dengan tantangan-tantangan baru. Maka tutorial tidak boleh diam. Dia harus berubah terus. Saya melihat perubahan-perubahan itu sudah diantisipasi terjadi di kalangan para penyelenggara. Jadi tutorial harus ada pada masa apapun. Bagaimana dia mewarnai tutorial, mewarnai lingkungan UPI, syukur kalau lingkungan lebih jauh lagi. Tutorial harus menjadi ragi bagi UPI. Napas dari religius kampus. Jadi bukan hanya sekedar ada, tapi dia harus bermakna dan berpengaruh pada lingkungan, termasuk pada para peserta. Peserta kita ini calon pemimpin bangsa di masa depan. Kalau diurus sedemikian rupa, akan lahirlah para pemimpin baru yang insya Allah lebih baik dari generasi-generasi kita yang sudah tua ini. Kita lihat ke depan dengan tantangan-tantangan yang baru, maka lahirkanlah dari sini para calon pemimpin muslim di masa depan, dimanapun dia berada. Rubahlah negeri ini, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bukan hanya sekedar lingkungan UPI saja. Itu harapan-harapan yang ada pada kami semua ya, para pendiri barangkali, orang-orang tua
bahwa kami percaya regenerasi itu terjadi dan insya Allah regenerasi akan lebih baik. Jadi, demikian alhamdulillah para hadirin yang berbahagia, dialog singkat namun penuh makna. Kita semua paling tidak menjadi tahu, kita semua paling tidak menjadi memahami, dan paling lebih bermakna adalah kita mengimplikasikan dalam kehidupan berkampus di UPI ini bahwa UPI adalah satu kampus yang salah satu motonya adalah sebagai kampus religius. Dan ternyata setelah tadi kita dialog luar biasa dengan tokoh yang memahami sejarah dan juga pelaku sejarah, bahwa tutorial PAI SPAI ini adalah bagian inheren dari mata kuliah PAI dan keberadaannya sudah melembaga dan formal berdasarkan SK Rektor. Oleh karena itu, saya kira semua pemirsa semua dan hadirin itu bisa menyimak, mengambil hikmahnya bahwa dimensi dakwah itu lebih kental pada penyelenggaraan tutorial PAI dan SPAI ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga Allah melindungi kita semua dan tentu melindungi segenap personal yang ada di kampus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.